Di video kali ini, jadi saya akan membahas sebuah contoh lagi tentang pengkondisian atau percabangan. Nah, jadi di sini kita akan membuat contoh menggunakan kondisi yang memiliki lebih dari dua ini. Ya, misalnya di sini kita akan mencari bilangan terbesar, ya, bilangan terbesar dari 3 bilangan. Nah, misalnya saya memiliki 3 bilangan di sini. Pertama, saya memiliki bilangan misalnya 9. Oke, ini bilangan pertama. Bil 1 nilainya 9. Kemudian di bilangan kedua, misalnya saya memiliki nilai 8. Kemudian bil 3 nilainya adalah 12. Nah, jadi di pengkondisian ini saya akan mengecek apakah di antara ketiga bilangan ini nilai yang mana yang paling besar nilainya. Nah, tentu kalau kita pikirkan menggunakan logika secara langsung, tentu nilai terbesar adalah 12. Oke. Nah, tapi bagaimana caranya kita membuat logika itu, algoritmanya, ke dalam sebuah bahasa pemrograman, yaitu di Java. Nah, itu yang akan kita kerjakan sekarang. Nah, tapi sebelum itu, kita pecahkan dulu masalahnya menggunakan algoritma. Nah, kira-kira sebelum kita membuat codingnya, bagaimana sih langkah-langkahnya supaya kita tahu bilangan yang mana sih yang terbesar dari 3 bilangan ini. Nah, misalnya, jadi kita harus cek dulu dari yang pertama, mulai dari bil 1 dulu. Oke, kita cek dari bil 1 dulu. Apakah 9 lebih dari bil 2? Bil 2 ini adalah 8. Ya. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan operator, nah seperti ini, simbol dan sebanyak 2 kali. Oke. Nah, kalau secara teori, nah kalian bisa lihat di sini logical operator. Nah, di sini tidak hanya di bahasa pemrograman Java tentunya, di bahasa pemrograman yang lain juga ada istilah ini, operator logika. Oke, seperti ini, ada operasi AND, nah, dan seperti ini. Kalau AND seperti ini, dia akan digunakan ketika kondisinya harus sama-sama terpenuhi. Yang namanya adalah AND atau dan. Oke, sama-sama terpenuhi. Jika A dan B, jadi dia A-nya harus benar, B-nya harus benar. Tapi kalau misalnya OR, ini OR, operasi OR, misalnya kita memiliki nilai A, OR B, berarti antara A atau B, jika salah satu saja bernilai benar, itu maka hasilnya akan benar. Ya, kalau OR itu adalah salah satunya saja, tapi kalau AND itu adalah harus kedua-duanya bernilai benar. Itu teorinya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, harus kedua-duanya bernilai benar. Kemudian dan di sini 9 lebih dari bilangan 3. 12. Ini kondisi yang pertama. Oke. Itu mulai dari bil 1 dulu. Ya, bil 1. Sekarang kita melakukan pengecekan ke bil 2-nya. Bil 2-nya berapa? Bil 2-nya 8. Apakah 8 lebih dari bil 1 yaitu 9? Oke. Dan apakah bil 2 yaitu 8 lebih dari 12 yaitu bil 3-nya? Nah, kemudian baru terakhir kita akan melakukan pengecekan terhadap bil 3. Bil 3-nya nilainya adalah 12. Apakah 12 lebih dari 9 di bil 1? Dan apakah 12 lebih dari bil 2 yaitu 8? Ini 3 buah kondisi yang akan kita cek nanti kebenarannya. Nah, karena di sini kita menggunakan operator AND atau dan, maka kedua-duanya harus bernilai benar. Nah, yang saya maksud bernilai benar itu seperti apa? Nah, sekarang kita lihat prosesnya. Oke. Nah, kita mulai dari yang pertama di sini. Oke. Apakah 9 lebih dari 8? Oke, jawabannya adalah benar. Benar, 9 itu lebih dari 8. Oke. Nah, jadi saya tulis di sini nilainya adalah benar. Nilainya benar. Ini benar. Kemudian yang kedua, ini
apakah 9 lebih dari 12? Nah, jawabannya tentu salah. Karena 9 ini kan lebih kecil, bukan lebih dari 12. Berarti benar dan salah itu nilainya. Ya, ini benar, ini salah. Nah, karena ada sebuah nilai yang bernilai salah di sini, maka kondisi tersebut tidak akan dieksekusi. Karena karena kita menggunakan operator AND. Ya, jadi keduanya harus benar. Karena di sini ada salah satu yang bernilai salah, berarti ini tidak akan dijalankan. Oke. Nah, karena tidak dijalankan, berarti lanjut ke kondisi yang kedua. Oke, kita cek di sini. Apakah 8 lebih dari 9? Nah, ini saja sudah salah. Oke. Ini saja sudah salah. Maka jangan dilanjutkan karena sudah ada bernilai salah. Jadi, ini tidak akan dieksekusi juga. Oke, karena dia salah berarti lanjut ke proses yang ketiga, ke kondisi yang ketiga. Kita cek dari yang pertama. Apakah 12 lebih dari 9? Ya, jawabannya adalah benar. Oke, karena dia benar berarti kita lanjutkan ke operator AND. Kemudian kita cek yang kedua. Apakah 12 lebih dari 8? Nah, jawabannya benar lagi. Karena 12 itu lebih dari 8. Nah, kalau di sini dua buah nilai bernilai benar, oke, semuanya bernilai benar, maka outputnya adalah benar. Jadi, nah, karena dia benar, berarti otomatis nanti yang keluar sebagai nilai terbesar atau outputnya adalah ini, 12. Oke. Nah, jadi seperti itu nanti proses algoritmanya. Bagaimana sih cara mencari bilangan terbesar menggunakan kondisi. Nah, sekarang kita langsung praktekkan ke dalam codingnya. Kita buka NetBeans, kita buat project baru. Oke, new project, kita pilih kategorinya Java, kemudian projectnya kita pilih Java Application, kemudian tinggal klik Next. Di project name, kita buat nama percabangan 3. Kemudian penyimpanannya saya simpan di folder latihan OOP, kemudian klik Finish. Nah, di sini di project baru sudah berhasil kita buat. Oke, nah sekarang yang pertama kita lakukan adalah ada 3 inputan. Ya, saya tulis di sini ada 3 bilangan. Ya, ini kan yang diketahui. Diketahui ada 3 bilangan. Kemudian yang ditanya bilangan terbesar. Ya, bilangan terbesarnya yang mana? Kemudian baru terakhir kita jawab. Oke. Nah, kita mulai dari yang pertama, diketahui ada 3 bilangan. Nah, jadi untuk inputan 3 bilangan ini kita akan menggunakan scanner ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, saya buat scanner dulu di sini. Nah, menggunakan kontrol spasi, kita pilih scanner dalam kurung java.util. Enter. Kemudian nama scannernya adalah inputan, sama dengan new scanner dalam kurung system.in. Oke, itu cara membuat scanner. Oke, nah sekarang diketahui ada 3 bilangan. Berarti kita harus memiliki variabel untuk menyimpan 3 bilangan ini. Nah, bilangannya saya akan simpan di dalam sebuah tipe data, yaitu integer, karena dia angka. Oke, bilangan, yaitu angka. Nah, saya buat tipe datanya integer. Kemudian nama variabelnya ada bil1, kemudian ada bil2, ada bil3. Jadi itu ya variabelnya, ada bil1, ada bil2, ada bil3. Nah, jadi untuk menginputkan nilainya kita perlu sebuah inputan untuk menginputkan bil1-nya berapa, bil2-nya berapa, bil3-nya berapa. Oke, kita tambah inputannya di sini menggunakan sistem out.print atau ketik SOUT, tekan tombol tab. Ya, kita gunakan print di sini bukan println. Jadi saya ketik di sini inputannya bilangan 1 sama dengan
Jadi nanti kalian akan inputkan di sini. Oke. Nah, caranya menginputkan ya sama seperti yang sebelumnya, berarti untuk bilangan 1 variabelnya adalah bil 1. Nah, nilainya adalah kita ambil dari scannernya, yaitu inputan dot next in ya, karena tipe data yang kita gunakan adalah integer. Oke, next in. Nah, kemudian bilangan satunya sudah, sekarang kita lanjut ke bilangan 2. Nah, caranya sama seperti ini. Ya, kemudian kita input di sini bilangan 2 sama dengan, kemudian kita simpan nilainya di variabel bil 2. Nah, itu jangan sampai salah untuk penamaan variabel yang ingin kita simpan. Next in. Kemudian yang ketiga, karena ada 3 bilangan di sini. Bilangan 3 sama dengan, oke, kemudian kita inputnya di variabel bil 3. Inputan dot next in. Nah, itu sudah untuk inputannya. Jadi di sini sudah diketahui. Saya tambahkan dulu di sini hanya sebagai bentuk untuk merapikan nanti outputnya. Jadi saya tambahkan ini ya. Nah, jadi sudah diketahui ada 3 bilangan yang nanti akan kita inputkan masing-masing nilainya. Oke. Nah, sekarang ditanya di sini bilangan terbesar. Oke, ditanya adalah bilangan terbesar. Nah, berarti yang akan kita tampilkan nanti, boleh kalian nanti buat di sini ya, untuk nilainya. Misalnya seperti ini, karena bilangan terbesar yang ditanya, saya buat di sini integer. Misalnya namanya adalah terbesar. Oke, seperti ini. Nah, nilainya kita kosongkan dulu, tidak masalah. Karena ini ditanya, belum dijawab ya. Jadi terbesar ini berapa sih nilainya? Nah, karena kita belum jawab, jadi kita belum tahu nilainya berapa, kita kosongkan dulu. Oke, nah sekarang baru kita jawab di sini. Nah, caranya menjawab supaya kita tahu bilangan terbesar itu berapa, tentu kita mengacu ke kondisi yang tadi di sini. Ya, ada bil satunya, kita cek kondisinya, bil 2, kemudian kondisi yang 3. Oke, nah sekarang kita buat kondisinya di sini menggunakan perintah if. Nah, kita tekan Ctrl spasi, kita pilih if else. Oke, kondisi yang pertama di sini if. Nah, tadi kan kita buatnya seperti ini. Kita cek bil satunya dulu. Apakah bil 1 lebih dari bil 2? Dan apakah bil 1 lebih dari bil 3? Nah, caranya membuat seperti ini. If apakah bil 1 lebih dari bil 2? Kemudian dan apakah bil 1 lebih dari bil 3? Oke. Nah, kalau kondisi yang pertama terpenuhi berarti variabelnya di sini yang perlu kita jawab itu apa? Yaitu terbesar. Kan ini yang ditanya. Berarti ini yang kita jawab. Ya, berarti kita jawabnya terbesar sama dengan berarti bil 1. Ya, yang terbesar berarti bil 1. Oke, begitu juga seterusnya. Nah, kita buat berarti di sini. Ya, boleh di sebelahnya, boleh di bawahnya seperti ini, tidak masalah. Oke, misalnya else if, ini kondisi yang kedua. Kurung kerowal buka tutup. Nah, di kondisi yang kedua berarti yang kita cek di sini adalah bil 2, yaitu misalnya di sini 8. Berarti bil 2 lebih dari bil 1 dan bil 2 lebih dari bil 3. Kita buat di sini else if bil 2, ya, jadi kita ceknya bil 2 di kondisi yang kedua ini. Bil 2 lebih dari bil 1 dan bil 2 lebih dari bil 3. Nah, berarti kalau kondisi ini terpenuhi, nah yang ditanya tadi adalah terbesar, berarti terbesarnya adalah bil 2. Oke, kemudian yang terakhir else if-nya. Karena kita memiliki hanya 3 kondisi, berarti kita buat seperlunya saja. Ya, yang di kondisi yang ketiga yang kita cek adalah bil 3. Apakah bil 3 lebih dari bil 1 dan apakah bil 3 lebih dari bil 2? Nah, kalau iya berarti terbesarnya adalah bil 3. Oke.
Nah, kalau L seperti di sini yang terbesar berapa? Berarti selain ketiga itu berarti yang terbesarnya adalah, ya kita bisa tulis 0 di sini. Ya, ini nilai netral selain ketiga ini. Oke. Nah, jadi itu sudah kita jawab. Nah, sekarang tinggal kita tampilkan outputnya. Nah, outputnya bebas, boleh apapun yang ingin kalian tampilkan. Misalnya kita ingin menampilkan tulisan bilangan terbesar sama dengan, kita tampilkan di sini. Ya, kita hubungkan dengan tanda plus untuk menghubungkan antara tulisan ini yang diapit tanda petik 2 dengan sebuah nilai. Ya, seperti variabel misalnya. Jadi kita hubungkan dengan tanda plus. Seperti itu penulisannya. Nah, variabel yang ingin kita tampilkan adalah variabel dari jawabannya, yaitu variabel terbesar. Oke. Nah, jadi seperti itu. Sudah tidak ada error. Kita lihat di sini tidak ada error. Nah, kalau sudah, kita simpan projectnya. Sekarang kita coba running. Oke. Nah, kita input mulai dari bilangan 1. Misalnya bilangan satunya adalah 9. Oke, bilangan 2 adalah 8. Bilangan 3 adalah 12. Sekarang saya tekan enter. Oke, nah maka yang muncul adalah bilangan terbesar sama dengan 12. Ya, benar ya. Atau kalau misalnya kita ingin acak lagi nomornya, nah kita coba nilai lain misalnya. Ada 45, ada 25, kemudian ada 15. Tentu yang terbesar nanti setelah saya tekan enter seharusnya adalah 45. Kita tekan enter. Ya, bilangan terbesar sama dengan 45. Oke. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan kita lanjut di video-video berikutnya. Terima kasih.